Halo sobat ternak semuanya, hari ini kita ada di tempat Mas Agus, eh, salah satu peternak yang ikut program Grow with Lactobus. Untuk alamatnya di mana Mas? Sidomulyo Jemuwo Taman Sari. Taman Sari ya, Kabupaten Boyolali. Boyolali. Nah, program ini difokuskan untuk sapi perah yang masih produksi tinggi, itu di day in milk di bawah 60 hari. Nah, kita mau ngobrol langsung nih bagaimana sih pengalaman beliau selama ikut program ini. Yuk lanjut, kita langsung aja kita sambut. Sebelum kita mulai, boleh kenalan dulu Mas, dengan siapa, kemudian sudah berapa lama peternak? Ya, terima kasih Mas Dio. Perkenalkan, saya Agus Susanto. Saya tinggal di Sidomulyo Jemuwo Taman Sari Boyolali. Saya masih majang, belum bekerja. Saya mulai beternak itu setelah selesai sekolah SMA. Itu Kira-kira berapa? Di tahun 2015. 2015, Iya. berarti 10 tahun ada ya? Sekitar 10 tahun untuk mulai beternak. Nah, boleh diceritakan gimana sih awalnya Mas Agus ini tahu tentang program Grow with Lactobus ini? Untuk program dari Mufid itu awal mulanya dikenalkan oleh Bapak Arianto sama Mas Tio yang memperkenalkan, dan dengan cerita semua perkenalan, jadi kita mulai memakai produk Lactobus. Awal kenal Nufid itu dari Pak Arianto berarti ya? Ya. Pak Arianto itu saya jelaskan sedikit, beliau itu termasuk agen untuk mengcover daerah Boyolali. Berarti kenal Nufid berapa lama? Ya. Kalau kenal Nufid belum lama, sekitar 2 bulan. 2 bulan. Iya. Berarti bulan Maret ya? Mei. April atau Mei? Mei Juni. Kenal Nufid belum lama ya. Waktu pertama ikut program nih, Oke. sapi-sapi yang mau dipilih itu kondisinya gimana? Itu kalau masalah kondisi sapi ya Mas ya. Awal mula dulu itu pas belum masuk pemakaian Lactobus, posisi sapi itu gimana ya, prihatin kan lah. Karena apa? Tubuhnya itu kurus. Yang kedua, sapinya kurang, sehatnya itu kurang. Jadi gimana ya, sapi itu Soalnya kelihatannya kurang seger iya, gitu ya. seperti semangat hidupnya kayak gitu. Iya. Kemudian setelah pakai Lactobus nih, perubahan pertama yang paling terasa itu apa? Kalau setelah pakai Lactobus, yang saya rasakan itu dari tahap hari ke hari itu, pertama di kesehatan sapi Mas. Kesehatan sapi itu gimana ya, sapi itu kelihatan seger gitu. Jadi semakin sehat, semakin seger. Selain itu, untuk volume susunya itu dari hari ke hari itu semakin naik. Iya. Terus untuk kondisi BCS-nya tadi yang awalnya kurus, mulai ada perbaikan ya? Iya, perbaikan. Kalau dari segi ransum harian Lactobus ini pemberiannya gimana? Pemberiannya ya, karena gini Mas, karena saya kan udah terbiasa kalau campuran itu kan
dikasih air ya mas. Maksudnya pakan satu ember gitu dicampur dengan air. Ya karena udah terbiasa seperti itu, saya awalnya tetap seperti itu dulu. Lactobus saya taruh di ember, saya kasih air, tapi selang hari mulai saya kurangin airnya dengan nyemek-nyemek. Di sisi lain di situ saya nyiapin sebuah tempat untuk khusus air minum tinggi untuk air minum si sapi itu, karena kayaknya kan kalau cuma nyemek-nyemek aja nggak dikasih air kan kasihan kalau sampai kehausan. Jadi saya ada satu tempat untuk air minum aja. Setelah itu saya coba pakai kering kayak gitu. Lanjutnya berarti awalnya dari metode comboran basah sama seperti pakan sebelumnya. Kemudian semakin hari untuk volume airnya dikurangi sampai pemberian kering gitu ya. Kering ya. Terus selama ikut program nih ada tantangan nggak sih yang Mas Agus rasain? Terus ketika ada tantangan itu penyelesaiannya gimana? Untuk tantangannya gimana ini mas ya? Masalahnya yang dengan alami setelah pakai Lactobus ya? Selama program lah. Selama program dari awal sampai sekarang. Ya, itu pernah ngalamin gini. Saya habis pakai Lactobus itu kok sapi itu apa ya mas? Kotorannya itu kok mencret kayak gitu. Itu kenapa ya? Karena gitu. Tapi dengan apakah itu karena masih apa ya namanya penyesuaian. Jadi di situ ya mau nggak mau tetap saya kasih itu ya bertahap, tetap nggak saya lepas Lactobusnya, tetap saya kasih dengan pakan lamanya, tetap saya tambahin sedikit untuk penyesuaian perut sapi. Tapi lama kelamaan sapi kok semakin sehat, kotorannya jadi kering. Itu proses kotorannya gak mencret itu berapa hari? Itu adalah kalau 4 hari itu 4 hari penyesuaian. Kalau menurut Mas Agus sendiri nih, apa sih yang bikin Lactobus itu beda dari pakan lain yang pernah dipakai sebelumnya? Bedanya ya, itu bedanya itu banyak. Karena kalau pakai pakan lain itu yang jelas saya itu pakai banyak macam pakan. Yang mungkin ada Edwin Pak, ada Pola, ada Tahu, ada Kuku. Jadi di situ dikit-dikit saya jadikan satu untuk campuran itu. Tapi kalau pakai Lactobus mas, saya cukup pakai Lactobus, mungkin saya tambah biar ada bau yang agak enak, itu saya tambahin polar sedikit mungkin. Kalau dari sisi ekonominya sendiri yang udah mulai terasa semenjak pakai Lactobus itu gimana? Untuk ekonomi ya? Kalau ekonomi, karena apa ya mas, kita kan peternak itu kan nggak hanya cukup pelihara sih, karena kita kan namanya ternak di sapi perah itu kan kita kan juga untuk mengharapkan hasil. Ya memang dengan kita modal beli pakan campuran untuk dikasihkan ke sapinya, tapi kan kita dengan dapat susu volume yang lebih banyak, kita ya bisa lebih enak, beratnya untungnya lebih dapat. Berarti ketika pakai campuran atau pakan lama itu volumenya nggak sebagus ketika pakai Lactobus ya? Ya, karena kalau pakan lama itu kan kita itu kan harus
banyak macam pakan tadi Mas. Ya. Jadi kan yang kita pikir itu kan banyak Banyak, ya. kan gitu untuk pembiayaan. Selain itu untuk volume susu itu juga belum maksimal lah menurut saya kayak gitu. Berarti secara ekonomi setelah pakai Lacto Plus itu walaupun harganya sekilas terlihat mahal, tapi ketika diberikan output susu yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi secara tidak langsung pakan mahal itu belum tentu rugi ya Mas. Betul. Ya kita gimana ya, kita kalau melihat mahalnya kita itu mesti takut mau beli itu ya. Kalau kita melihat mahalnya tadi, tapi kalau kita rasakan apa ya, khasiatnya lah si ikan tadi dengan hasil yang di sapinya bikin sehat, bikin kuat, terus di volume susunya kita dapat maksimal. Jadi kan kita menangnya itu menang banyak lah, nggak hanya di volume susu. Kalau kita buat mungkin kita buat susunya volume banyak mungkin bisa, tapi sapinya kurang sehat kayak gitu. Tapi kalau pakai produk Lacto Plus ini sapinya seger, volume susunya kita dapat. Berarti segi ekonominya selain di produksi susunya juga di kesehatan ya. Betul. Udah jarang suntik ya. Jangan kan itu ya. Terus kalau boleh jujur ini dari Mas Agus sendiri kira-kira masih mau lanjut pakai Lacto Plus nggak setelah program ini selesai? Selama pabriknya masih buka kan itu tetap pakai kayak gitu. Terakhir nih dari Mas Agus sendiri ada saran atau pesan-pesan yang mau disampaikan nggak untuk peternak lain yang mungkin masih ragu buat pakai Lacto Plus? Oh ya, ya untuk peternak yang lain ya mungkin tidak masalah masih dengan perjalanan yang udah dialamin, tapi kalau ada yang lebih bagus, ada yang lebih enak, kenapa kita nggak merubah? Karena kita itu jangan hanya di kebiasaan yang lama, tapi mulailah kita berubah untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya. Berarti intinya jangan takut buat mencoba hal baru. Betul. Ketika itu positif gitu ya Mas. Karena juga kita kan belum tahu hal baru itu ketika kita belum nyoba hasilnya akan seperti apa. Kita baru tahu hal itu baik atau buruk ketika kita sudah mencoba gitu ya. Betul. Nah, mungkin segitu dulu. Terima kasih waktunya. Terus semoga sukses sama fokusnya. Untuk sobat ternak nih yang masih penasaran atau mungkin daerah Boyolali yang sekiranya mau seperti Mas Agus, mungkin bisa menghubungi saya atau NDL terdekat di Boyolali, kebetulan ada 5. Nanti mungkin bisa kontak saya saja daerah dengan di Boyolali mana, nanti saya sambungkan ke NDL yang terdekat. Ini seperti itu. Silahkan hubungi NDL terdekat untuk merasakan manfaatnya. Terima kasih.